Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama Mbah di channel Mbah Elektro. Oke, sekarang Mbah sedang kopi ya. Ini adalah kopi mochaccino ya. Sambil kita belajar tentang dunia mikrotik. Jadi anak cucu Mbah setidaknya harus tahu ya tentang dunia RT RW net yang sekarang ini hampir di setiap gang, di setiap kampung itu selalu ada. Jadi apa salahnya ya kita mengetahui sistem kerja dari sebuah RT RW net. Mbak sengaja menyiapkan alat tulis dan juga pulpen agar bisa dimengerti ya bagaimana struktur kerja dari sebuah WiFi yang menggunakan kode voucher. Oke, sebelumnya kita Mbah minum dulu ya kopinya, biar penjelasannya lebih matang ya. Oke, sekarang bakalan coba simulasikan atau gambarkan ya, mungkin agak lebih dekat lagi. Jadi misalkan di sini ada sebuah ISP. Ini misalkan ISP ya. ISP itu entah itu kelihatan ya. Di sini ada sebuah ISP. ISP itu entah itu IndiHome ataupun Freepodder yang memberikan layanan internet ya. Kalau di daerah Mbah itu adalah IndiHome. IndiHome ya. Lalu ketika kita ingin memasang sebuah WiFi lewat IndiHome misalkan, maka kita diberikan sebuah modem. Ini katakanlah modem dari IndiHome. Kita diberikan sebuah modem. Nah ini ya. Ini seperti itu saja ya. Gambarnya kurang halus ya. Di sini ada sebuah port, ini port 1. Ini port 1 ya. Di sini ada port LAN. Ini port LAN ya. LAN 1, LAN 2, LAN 3 ya. Jadi sumber internet ISP masuk ke modem. Lalu di modem ini itu disebarluaskan ya, entah itu ke HP. Misalkan ini ada HP, misalnya ini tablet. Jadi dari modem ini itu disebarluaskan ya ke beberapa device, itu tidak terbatas ya. Paling kebanyakan modem itu maksimal 32 device tergantung dari modemnya. Bisa juga menggunakan sebuah LAN. Di sini LAN dia tersambung ke komputer. Bisa saja langsung menggunakan metode LAN, dia langsung ke sebuah komputer. Ya. Jadi ini metodenya itu adalah WLAN atau WiFi ya, yang masuk ke HP. Kalau ini metodenya adalah sebuah kabelan. Jadi WiFi di rumah kita itu sistem kerjanya seperti ini. Untuk keamanan, misalkan kita berikan keamanan paspor WiFi-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan. Maka setiap orang yang mengetahui paspor ini, maka dia akan tersambung ke WiFi ini. Jadi siapa saja yang mengetahui paspor dari WiFi ini, dia akan tersambung. Untuk kecepatannya pun, siapa yang paling dekat dengan WiFi ini, misalkan kita sedang download, maka dia yang akan mendapatkan kecepatan yang lebih banyak. Dan ini modem ini terbatas ya fiturnya.
Jadi tidak bisa memanajemen bandwidth atau kecepatan secara lebih detail. Jadi modem yang diberikan oleh ISP itu terbatas. Nah, bagaimana caranya agar memanajemen bandwidth ataupun keamanan dari WiFi kita itu terjaga? Maka digunakanlah sebuah mikrotik. Ini katakanlah mikrotik. Nah, tadi kan yang di LAN itu untuk menyebarluaskan. Sama, ini juga diambil di LAN, dia masuk ke sumber internet. Di sini ada konektor, di sini adalah internet. Di sini ada lagi, misalkan ini yang port 1, 2, dan 3. Jadi di mikrotik ini kita bisa memanajemen bandwidth ya. Untuk tipe mikrotik sendiri juga itu ada yang sudah support WLAN. Jadi di dalamnya itu ada WLAN atau wireless, jadi bisa disebarluaskan langsung ya. Ada juga tidak menggunakan fitur seperti itu. Jadi membutuhkan sebuah router untuk menyebarluaskan. Untuk tipe yang memiliki WLAN atau wireless di dalamnya itu tipenya RB itu RB 9412ND ya. Jadi setelah ini kita bisa menyebarluaskan melalui untuk HP ya, untuk HP ataupun untuk komputer misalkan. Ini kurang jelas ya. Nah, seperti ini untuk komputer misalkan sama ya. Nah, seperti ini untuk HP. Cuman untuk membedakan dari ini kurang fokus ya. Jadi untuk membedakan dari modem ini, ketika kita memberikan akses internet, maka kita bisa mengatur misalkan ini kecepatannya 1 Mbps. Ini juga sama 1 Mbps. Atau misalkan ini 2 Mbps. Kayak sini ya, tulisannya lagi kacau ya. Jadi kita bisa memanajemen kecepatan misalkan HP ini 2 Mbps. Jadi kecepatan maksimal itu 2 Mbps, ini 1 Mbps, ini 1 Mbps. Jadi mikrotik ini atau sumber internet ini akan sama rata ya. Jadi tidak ada gangguan, ini terlalu besar kecepatan, ini gak kebagian, ini gak kebagian, tidak ya. Jadi semuanya rata. Dan untuk paspor sendiri kita bisa mengaturnya. Misalkan paspor yang ini 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Yang ini A, B, C, D, E misalkan. Jadi untuk satu kode voucher itu digunakan untuk satu HP. Ketika ini orang lain tahu, maka dia tidak bisa menggunakan kode voucher ini. Karena kode voucher ini khusus untuk satu HP. Satu MAC address. Ini gimana ini? Ini disable saja. Wireless dari bawaannya itu adalah disable. Jadi ini tidak digunakan ya. Wireless ini tidak digunakan, disable. Jadi kita menggunakan wireless yang ini. Kalau tipe mikrotiknya itu sudah ada wireless di dalamnya. Kalau tidak ada wireless di dalamnya, maka kita bisa menggunakan bantuan router ya. Di sini kita bisa menggunakan bantuan router. Kita bisa membelinya ya di toko-toko
internet atau toko komputer. Jadi ini kita masukkan ke, ada potnya di sini, masuk ke sini. Ini sebarluaskan. Untuk voucheran, misalkan di warung, kita simpan di warung. Kita bisa memperpanjang jangkauan lagi, kita tambahkan lagi. Ini routernya terserah ya mereknya, banyak di toko-toko online. Sambung lagi ke sini, ini sebarluaskan lagi. Kita bisa nambah lagi jangkauan, misalkan di sini ya, misalkan 50 meter, jangkauannya 50 meter ya, kita bisa perluas jaringan lagi. Nah, jadi fungsi MikroTik itu adalah untuk memanajemen bandwidth dan juga memanajemen keamanan. Fungsinya itu ya, salah satu fungsi dari beberapa fungsi ya dari sebuah MikroTik. Mungkin itu bisa bermanfaat ya tentang MikroTik. Jadi dengan alat seperti ini kita bisa memanajemen bandwidth ya. Jadi kita tidak kecolongan dan juga tidak lemot ya saat berinternetan, karena bandwidthnya itu sudah terbagi sesama rata. Oke ya, mungkin bisa dimengerti ya tentang sistem kerja dari sebuah MikroTik. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita ya, ataupun kita bisa mencoba-coba usaha internet wifi ya. Mungkin ketika kita mempunyai sebuah warung, warungnya ingin rame dan juga ingin mendapatkan penghasilan dari internet, apalagi sekarang sekolah-sekolah itu sekolah online ya kebanyakan. Jadi zaman sekarang itu zamannya wifi ya. Mungkin kedepannya tidak ada lagi sistem kuota ya, semuanya menggunakan wifi. Jadi apa salahnya kita mempelajari sistem kerja dari MikroTik itu sendiri. Oke, mungkin itu saja video singkat dari Mbah, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih.